dan alergi, imunologi dan infeksi ya. Topik yang diberikan kepada saya adalah dasar-dasar imunologi. Ini karena semester pendek, jadi mungkin sudah punya dasar ya, lebih gampang misalnya untuk menjelaskan mengenai materi ini karena semua yang hadir di sini adalah ulangan ya, jadi mungkin lebih mudah untuk saya menjelaskan. Ini mungkin sudah pernah saya terangkan juga sebelumnya bahwa we all get sick sometimes, but then we get better. Maknanya apa? Suatu-suatu kita bisa sakit, lalu kita sembuh, ya kan? Pernah nggak timbul pertanyaan bagi kita masing-masing? Pernah nggak timbul pertanyaan kenapa kita sembuh? Kita bisa sakit, tapi lalu tanpa obat kita bisa sembuh. Apa penyebabnya? Ada apa dengan tubuh kita? Ya, what happen when we get sick? Why do we get better? Tentu di dalam tubuh kita ada satu sistem yang mempertahankan tubuh dari serangan luar, ya. Jadi yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh di sini yang disebut dengan sistem imun, ya, paham ya semua ya? Jadi itu maknanya sistem imun. Kalau disebut dengan sistem, apa sih maksudnya sistem? Sistem saluran pernapasan, sistem saluran pencernaan. Apa artinya? Bukan proses di sini, bukan mekanisme di sini, tapi sistem itu adalah kumpulan dari suatu struktur di dalam tubuh kita secara anatomis yang berfungsi, ya, tadi berfungsi sebagai pertahanan kalau sistem imun, ya, kalau sistem pernapasan berfungsi untuk pernapasan. Nah, dalam hal ini adalah struktur yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari apa? Organ ya, jaringan, sel, ya. Setelah sel, ada yang dihasilkan oleh sel berupa produk sel yang kadang-kadang bisa disebut dengan protein, ya, namanya protein. Nah, itu semuanya adalah sistem yang dibangun oleh tubuh kita. Satu kesatuan sistem secara anatomis yang berfungsi untuk pertahanan tubuh. Jadi fungsinya untuk mempertahankan diri dari serangan benda asing, ya, serangan antigen asing dari luar tubuh. Nah, ya, jadi di sini kita bicara antigen, ya, tidak terlepas dari masalah antigen. Antigen di sini, kalau kita bicara antigen, apa yang maksud dengan antigen? Benda asing di sini bisa dimulai dari sel. Ya, antigen itu bisa berupa sel. Sel apa saja yang bisa menjadi benda asing di sini? Sel bakteri, sel virus, sel jamur, ya, parasit. Itu semua adalah sel, ya, berupa sel, ya. Jadi antigen di sini berupa sel. Antigen juga bisa berupa protein, ya, bagian dari sel, ya. Sel itu kan kalau kita gambarkan sel bakteri misalnya yang bulat, itu di permukaannya aja udah berapa banyak protein, ya, miliki, ya. Ada protein permukaan, kemudian nanti di bawah protein permukaan ada kapsul, ada dinding sel, ada protein-protein yang ekstraseluler yang berupa toksin yang dikeluarkan. Itu semuanya adalah antigen. Jadi harus dipahami betul bahwa yang dimaksud dengan antigen di sini bukan hanya sel, tapi juga protein, bahkan bagian dari protein yang disebut dengan epitop.
sebagai antigen yang dapat merusak tubuh kita. Nah, ini semua ada mekanisme di dalam tubuh kita untuk mempertahankan diri dari serangan antigen asing tadi. Ya. Nah, bicara lagi antigen, itu yang tadi semuanya adalah antigen luar atau antigen asing atau antigen non sel. Nah, skenario kedua nanti kan antigen mimikri ya. Antigen non sel, antigen asing. Ada antigen diri, di dalam tubuh kita juga banyak antigen. Namanya antigen sel. Misalnya apa? Di permukaan sel tubuh kita sendiri itu banyak protein-protein. Ya, yang secara normal bagi orang normal itu dikenal oleh tubuh kita bahwa itu antigen diri, antigen sel, jadi tidak bereaksi respon imun. Nah, pada orang tertentu yang terganggu sistem imunnya, misalnya pada penderita hipersensitivitas, antigen sel itu dianggap juga antigen asing, sehingga berespon tubuh bisa menghasilkan antibodi, ya, bisa menghasilkan produk sistem imun yang lain untuk menetralisir antigen sel tadi, sehingga peningkatan dan dihancurkan. Apa yang terjadi? Maka muncullah berbagai penyakit sistem imun. Nah, itu nanti udah ke patologinya imunologi. Nah, di blok ini sebenarnya kita bicara tentang fisiologinya imunologi, ya. Bagaimana sistem imun itu bekerja, apa saja yang dimaksud masuk dalam sistem imun itu, ya. Ini baru mekanismenya, responnya. Jadi yang harus kalian pahami dulu adalah anatominya, anatomi sistem imun. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya organ sistem imun apa saja? Apa organ sistem imun? Ada? Lupa semuanya? Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa organ sistem imun ada dua, primer dan sekunder. Ya, organ sistem imun primer dan sekunder. Nah, yang primer itu hanya dua, apa saja? Timus dan bone marrow, dua saja. Ya. Timus di mana letaknya? Sedikit di atas bagian kalau digambar di situ, di sinilah kira-kira ya. Ya. Nah, kemudian bone marrow, apa itu bone marrow? Tulang, di semua tulang, ya. Tulang, disitulah diproduksi sel-sel sistem imun nantinya, ya, di bone marrow. Jadi yang primer itu dua saja, timus dan bone marrow. Ini kalian baca di rumah bagaimana timus misalnya ataupun bone marrow menghasilkan sel-sel sistem imun, ya. Lalu ada yang sekunder, sistem imun sekunder. Di sini kalian bisa lihat yang biru ya, mulai dari adenoid tonsil. Nah, itu adalah organ sistem imun sekunder. Ya, apalagi di situ lymph node. Lymph node itu biasanya di lipatan-lipatan ya, lymph node. Ya, kalau misalnya di paha itu sering bengkak ya, kalau ketusuk duri di kaki, di paha bengkak ya, itu lymph node-nya yang bengkak. Atau mungkin di sini tertusuk jarum, di ketiak kita bengkak. Ya, nah itu adalah lymph node. Ya, karena dia bereaksi, karena ada antigen asing, ada rangsangan dari luar, maka sistem imunnya bereaksi sehingga terjadi pembengkakan, terjadi inflamasi. Ya. Kemudian ada appendix, spleen, ya, spleen. Spleen sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau hati sebelah kanan, spleen sebelah kiri. Jadi di bagian perut sebelah kiri ada spleen,
atau limfa yang berperan dalam organ sistem imun sekunder. Kemudian lymphatic vessel. Nah, lymphatic vessel itu saluran limfa itu seluruh tubuh kita beriringan dengan vena dan arteri. Jadi setiap ada vena, ada arteri, ada lymphatic vessel. Ya, seluruh tubuh kita. Nah, kemudian kita bicara tentang dasar-dasar imunologi, ya. Sistem imun tubuh kita ini bisa dibagi menjadi spesifik dan non spesifik, ya. Itu pembagian untuk memudahkan kita memahami imunologi. Tapi sebetulnya pada dasarnya mekanisme yang terjadi di dalam tubuh itu tidak bisa dipisahkan, mana yang spesifik, mana yang non spesifik. Dalam tubuh kita saling bekerja sama. Tapi untuk memudahkan kita mempelajari imunologi, maka dipisahkan respon imun atau sistem imun yang spesifik, yang non spesifik. Ini kita mulai dulu dari yang non spesifik, ya. Jangan yang ini dulu. Saya mulai dari innate immunity dan adaptive immunity yang bawah, ya. Yang mana yang spesifik? Yang innate immunity itu apa? Nah, innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity apa? Artinya ini yang non spesifik. Kalau saya bilang dibawa lahir, mungkin kurang tepat, ya. Walaupun mungkin ada buku yang mengatakan dibawa sejak lahir. Karena apa? Yang innate immunity ini kalau saya kasih contoh kulit, rambut itu kan memang dari lahir kita sudah ada, ya. Kalau saya kasih contoh adaptive immunity ini misalnya antibody, itu dihasilkan ketika ada rangsangan antigen asing, baru dia disekresi. Jadi bukan dari lahir dibawa. Maka ada buku nanti yang menyebutnya dibawa lahir dan didapat. Tapi sebetulnya lebih enak kita mempelajarinya bahwa innate immunity ini adalah yang non spesifik, sedangkan yang adaptif ini adalah yang spesifik. Apa makna spesifik? Ya, khusus, artinya khusus terhadap antigen, ya. Jadi dia spesifik terhadap antigen. Antigennya A, maka antibodi yang akan keluar itu juga antibodi terhadap antigen A. Jadi kalau yang spesifik ini seperti gembok dan kunci. Kunci ruang ini, pintu ini nggak cocok dengan pintu sana. Itu makna spesifik. Jadi dia khusus untuk kunci ini, ya. Sedangkan yang innate immunity, dia bisa untuk semuanya. Satu kunci bisa untuk semua. Jadi misalnya kulit, ya. Apapun antigen yang menyerang, kulit tetap dia mempertahankan diri. Apakah bakteri, apakah virus, itu maknanya non spesifik di sini, ya. Nah, pahami dulu itu makna non spesifik dan spesifik. Nah, yang non spesifik ini karena dia tidak spesifik, di sini disebut generalized, umum, ya. Kemudian dia early dan limited specificity. Maksudnya dia paling awal. Ketika kita terpapar dengan antigen, maka dia lebih dulu yang membentengi diri tubuh kita. Tapi nanti begitu kita pelajari yang non spesifik itu, misalnya makrofag, itu akan bersamaan dengan antibodi. Ya, waktu kita belajar mekanisme, nanti yang non spesifik itu juga ada yang bersamaan dengan yang spesifik reaksinya, ya. Kemudian the first line of defense, jadi dia pertahanan pertama, ya, di depan.
misalnya tadi kulit, rambut, mukosa, ya, sel-sel. Nah, nanti anatominya kita lihat apa saja yang masuk ke dalam spesifik. Kemudian yang spesifik ini yang adaptif variabel. Apa artinya variabel? Dia akan menyesuaikan diri sesuai bentuk antigen. Antigennya bentuk segitiga, dia antibodinya akan dihasilkan berbentuk segitiga. Antigennya berbentuk bintang, dia juga akan berbentuk bintang. Misalnya kunci itu kan gemboknya sesuai ya. Bagaimana bentuk gembok, itulah bentuk kunci. Jadi variabel. Ya, kalau kulit kan enggak. Ya, kalau mukosa kan tetap. Dimanapun dia tetap seperti itu. Tapi kalau yang spesifik dia berubah-ubah bentuknya sesuai dengan antigen yang dihasilkan. Maka disebut dengan variabel. Letter dan high spesifik. Dia sangat spesifik. Ya. Bahkan tadi epitop itu bagian dari protein ya. Ada misalnya protein A dari Streptococcus ya. Epitop 1 dengan epitop 2 antibodi yang dihasilkan beda. Maka muncullah yang namanya serotipe. Serutan. Ya. Muncullah kita lihat ada H5N1. Kenapa 5? Kenapa 1? Karena ada H1N1, ada H2, ada H3, N juga ada N12, N10. Itu berdasarkan perbedaan atas antibodi yang dihasilkan. Bukan antigennya yang beda, antigennya sama saja. H5N1 itu antigen siapa? Flu burung ya. H5N1. Kenapa 5? Kenapa 1? Karena antibodi yang dihasilkan itu oleh penemunya disebut dengan ini yang 5. Ya, setelah ditemukan ada H1, ada H2, ada H3, ada H4 karena beda-beda antibodi yang dihasilkan. Antibodi H1N1 ya, antibodi terhadap H1N1 nggak akan bisa mengikat H5N1. Maka dia disebut sangat spesifik antibodi ya. Kemudian dia remember infection. Bisa mengingat ulang. Sehingga terbentuklah dia yang disebut nanti ada sel memori. Ya, sel T, sel B ada sel memori yang akan muncul disiapkan untuk infeksi berikutnya. Dari imunitas ini kita bisa lihat ya pembagian innate immunity atau yang non spesifik dan yang spesifik itu adalah imunitas aktif. Itu adalah imunitas aktif. Kenapa imunitas aktif? Karena tubuh kita secara aktif menghasilkan respon imun. Maka disebut dia imunitas aktif. Ya. Begitu kita terpapar dengan antigen, tubuh kita menghasilkan antibodi. Ya. Sel B tergerak untuk menghasilkan sel plasma mengeluarkan antibodi. Aktif kan tubuh kita? Aktif tubuh kita menghasilkan antibodi. Ada nanti imunitas pasif. Tubuh kita tidak menghasilkan antibodi, tapi antibodinya diberikan dari luar tubuh. Ya, itu yang dimaksud yang disebut dengan imunitas pasif. Ya, imunitas pasif di sini bisa bayi dalam kandungan janin ya, dalam kandungan yang mendapatkan antibodi dari darah ibunya. Bisa di sini bayi yang menyusui ya, memperoleh antibodi dari air susu ibu. Bisa vaksin yang diberikan ke dalam tubuh kita. Misalnya apa? Anti tetanus serum. Itu antibodi isinya. Ya, kalau kalian baca anti serum itu antibodi. Anti serum sama dengan antibodi. Karena antibodi ada di dalam serum. Maka disebutlah anti serum. Nah, ATS itu adalah anti tetanus serum yang berisi antibodi terhadap tetanus. Antibodi
botol-botol kecil itu disuntik ke kita. Dari mana antibodi itu? Siapa tahu? Ya? Dari? Hah? Kalau bakteri isinya itu aktif nanti tubuh kita. Ini bukan bakteri isinya antibodi, bukan antigen. Kalau isinya bakteri, berarti itu kan vaksin aktif. Yang diisi itu adalah antigen, lalu tubuh kita yang menghasilkan antibodi. Nah, kalau ATS itu isinya antibodi, bukan antigen. Dari mana antibodi yang di dalam botol-botol disuntik itu kita? Dari mana? Hah? Gak pernah baca kan? Dari kuda. Jadi tetanus atau bakteri tetanus disuntikkan ke tubuh kuda, lalu kuda menghasilkan antiserum kan di dalam tubuhnya. Nah, di dalam tubuh kuda tersebut darahnya mengandung antibodi terhadap tetanus, sehingga kita ambil darahnya lalu didiamkan, kan serumnya naik ke atas ya. Di dalam serum itu sudah mengandung antibodi terhadap tetanus. Nah, itulah yang diproduksi oleh pabrik vaksin ATS. Ya, dari kuda. Kenapa kuda? Kenapa nggak kelinci? Boleh nggak kelinci? Boleh, tapi kelinci seberapa banyak darahnya? Kalau mau jadikan perusahaan, jadikan pabrik. Kalau kuda kan nggak banyak-banyak berburu kuda ya. Nah, tapi bukan itu. Kemungkinan reaksi tubuh kita terhadap serum kuda itu minimal, ya, minimal. Nah, tapi kita mengambil darah kuda seperti itu menyakiti enggak? Hewannya sakit enggak? Sakit kan, hewannya diambil darah setiap hari, dia diambil darah, ya. Maka sekarang yang digembar-gembor oleh beberapa LSM mungkin ya, animal welfare. Kita sudah melanggar hak-hak hewan, ya. Maka sekarang peneliti sudah membuat antiserum itu kepada burung atau ayam. Kenapa? Yang dipanen itu adalah telur ayam, kuning telur, sehingga tidak menyakiti hewan. Kalau darah yang diambil menyakiti hewan, tapi kalau telur kan enggak. Nah, jadi dalam tubuh hewan itu hanya disuntikkan antigen, lalu ayamnya menghasilkan telur. Kuning telurnya itu kita bisa produksi ayam, buahannya ayam dibuang, kita bisa produksi ayam, telurnya tiap hari bisa kita panen. Lalu kuning telur itu mengandung antibodi, antiserum. Nah, ini yang sedang dikembangkan oleh para peneliti saat ini, yang disebut dengan IgY. Kalau kalian nanti baca jurnal imunoglobulin Y. Imunoglobulin Y itu sama dengan imunoglobulin G pada manusia, pada mamalia. Pada unggas namanya imunoglobulin Y karena ada rangkainya yang sedikit berbeda dengan imunoglobulin G. Jadi sekarang besar sekali penelitian tentang IgY. Ya, di Indonesia juga kita sudah meneliti IgY terhadap tetanus, terhadap bahkan rabies ya, di Bali sudah diteliti, terhadap H5N1 juga sudah diteliti. Nah, ini kalau bisa dibuat perusahaan antiserum dari ayam itu tidak menyakiti hewan. Nah, kembali lagi tadi ini adalah imunitas pasif, artinya diberikan ke dalam tubuh. Jadi kalau diberikan ke dalam tubuh kita kan tidak bisa antibodi yang diberikan tadi tidak tahan lama, ya. Paling-paling mungkin 2-3 hari. Makanya untuk memberikan ATS itu mungkin kalau kena baku ya, kalau lebih dari 24 jam mungkin juga sudah nggak efektif lagi, ya kan? Di samping antigennya mungkin sudah berkembang, antiserum itu sendiri tidak tahan lama. Tapi kalau pemberian vaksin secara aktif, isi vaksinnya tadi antigen, itu bisa dalam jangka waktu lama, ya. Dan itu bukan diberikan untuk pengobatan, tapi pencegahan.
Kalau ATS tadi kan pengobatan, ya, ataupun pencegahan yang misalnya pada ibu yang mau melahirkan supaya bayinya tidak terjadi tetanus sebelum dia melahirkan disuntik ATS. Singkat, ya, pencegahan yang sangat singkat. Nah, kalau yang vaksin yang isinya antigen itu bisa diberikan ketika bayi, ya, bayi diberikan vaksin BCG, ya, polio, ya kan, segala macam itu untuk mencegah penyakit ketika dia besar, ya, sampai dia besar, bisa tahan sampai mungkin 5-6 tahun, kemudian di booster, ya. Mungkin sampai dia tamat SD masih kebal tubuhnya, ya. Nah, kalau boosternya juga dilakukan, nah itu aktif, ya. Kalau vaksinnya berisi antigen, itu namanya aktif. Tapi ini vaksin yang berisi antiserum, ya. Salah satu contohnya adalah ATS tadi. Nah, ini adalah imunitas pasif, ya. Yang tadi adalah imunitas aktif. Kemudian kita coba lagi tadi yang imunitas aktif ini yang innate immunity, ya. Yang innate immunity ini coba kita lihat apa saja. Ini, ya, innate immunity. Dimulai dari mana innate immunity? Ketika kita lahir kita telah memiliki beberapa mekanisme untuk mencegah penyakit. Ini disebut non-spesifik. Nah, ini ya, innate immunity ini ada barrier, cellular response, dan soluble factor. Ya, jadi bukan humoral. Beberapa buku menyebutkan soluble factor ini sebagai humoral. Nanti keliru dengan yang spesifik. Spesifik juga humoral. Ya, lebih bagus kita menamakannya soluble factor, artinya faktor terlarut. Ya. Nah, ini barrier di sini apa saja yang masuk ke dalam barrier? Ini barrier, ya. Ini barrier, di sini ada fisik, ada kimia. Yang fisik misalnya kulit, rambut, mukus. Yang kimia di sini air mata, air liur, air asam lambung, urin, ya. Itu mengandung zat-zat kimia yang juga berfungsi untuk pertahanan tubuh. Kalau urin mungkin selain dari mungkin mengandung juga beberapa zat, dia juga fungsinya fisik karena dia membilas, ya. Ada bakteri yang naik ke atas dibilas, maka suruh banyak minum, banyak kencing supaya fungsi pembilasan, ya. Kemudian kita lihat lagi yang cellular response, ya. Cellular response itu tadi barrier yang paling luar, ya, barrier namanya, ya. Kemudian cellular response. Cellular response ini adalah berupa sel-sel. Dalam tubuh kita sangat banyak sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh, ya. Ada yang disebut dengan sel fagosit. Sel fagosit kan banyak, ya. Ada yang paling banyak fungsinya adalah makrofag, ya. Makrofag itu pematangan dari sel apa? Monosit, ya. Monosit masih di aliran darah, ketika dia sudah matang masuk ke dalam jaringan untuk menangkap antigen, itu namanya makrofag, ya. Nah, kemudian reaksi inflamasi itu juga termasuk pertahanan yang cellular response, ya. Reaksi inflamasi di sini termasuk respon dari sel fagosit tadi, ya. Ada rubor, tumor, donor, itu semuanya sebetulnya fungsinya untuk pertahanan, ya. Kemudian ada natural killer dan sel mass, ya. Itu adalah cellular response. Kemudian soluble factor. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam soluble factor? Soluble factor di sini di antaranya adalah komplement. Ya. Apa itu komplement? Komplement adalah protein yang bersirkulasi di dalam darah. Ya, itu komplement.
Jadi komplement itu bukan sel, tetapi grup dari protein. Ya, bukan sel. Ada berapa sekarang komplement yang sudah diketahui? Ada sekitar 20 macam komplement. Ya, dia disebut penamaannya C1, C2, C3A, C3B, C4, C5A, C5B, C6, C7, C8. Ada sekitar 20 komplement yang sudah diidentifikasi dalam tubuh kita yang berperan untuk mempertahankan ini. Ya, jadi besar sekali fungsi komplement ini. Terutama, ya fungsinya di sini memang dia dikelompokkan dalam non-spesifik. Non-spesifik tadi kan, innate immunity ini ya. Tapi fungsinya dalam mekanisme respons spesifik ini sangat penting. Karena dia juga nantinya akan ada reseptornya di rantai Fc dari antibodi. Dan itu untuk memudahkan antibodi menempel pada permukaan antigen. Ya. Nah, jadi ini komplement dia memegang peran penting dalam respon baik innate maupun adaptif. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa walaupun dia dikelompokkan dalam kelompok innate immunity, tapi perannya dalam adaptive immunity sangat penting. Ya, sangat penting. Kalian nanti coba buka YouTube, ya. Saya katakan bahwa kalau buka YouTube itu jangan buka lagu, ya, nyanyi. Buka respon imun, adaptive immunity atau komplement, misalnya kalian ketik kata kuncinya, nanti kalian lihat bagaimana animasi, ya, animasi respon imun, ya, baik adaptif maupun innate. Yang susah dipahami ini kan yang adaptif, ya. Kalau yang innate ini gampang, kalau kita asumsikan kulit bisa ini ya. Yang adaptifnya rumit mungkin untuk kita pahami. Nah, kalau nggak dengan animasi itu susah dipahami, menghayalkan respon imun susah. Maka saya anjurkan untuk membuka YouTube, ya, pasti banyak di YouTube. Kemudian, nah ini adalah komplement. Selain komplement yang termasuk ke dalam soluble faktor tadi, ada protein-protein lain di dalam tubuh kita yang disebut dengan seperti contohnya C-reaktif protein, CRP. Ya, itu semuanya adalah protein fase akut. Ya, saya kasih contoh satu, misalnya CRP. Ya, jadi tadi ada komplement, ada protein fase akut. Ya, akut phase protein, APP, ya, phase protein, APP, akut phase protein. Jadi kalian lihat akut phase protein itu apa aja? Itu juga sekitar 20 akut phase protein di dalam tubuh kita yang berfungsi dalam sistem imun, ya. Salah satunya tadi CRP, ada haptoglobin, ya, macam-macam. Kemudian apalagi yang termasuk ke dalam soluble faktor tadi? Sitokin, itu juga protein, ya. Soluble faktor ini karena dia faktor terlarut, namanya berupa protein. Ada protein komplement tadi, protein akut base protein, ada sitokin, ya. Nanti kalian baca apa itu sitokin, ada berapa sitokin di dalam tubuh kita. Kemudian yang termasuk juga ke dalam innate immunity, respon-respon dari tubuh kita seperti misalnya demam. Demam itu juga respon tubuh. Bisa dibayangkan kalau tubuh tidak menghasilkan demam? Kita tidak tahu apakah kita sakit atau tidak. Padahal di dalam tubuh kita sudah penuh penyakit. Ya. Contohnya kanker. Mungkin kanker fase awal kita tidak pernah, pasien yang terkena kanker fase awal tidak pernah merasakan sakit, ya, tidak ada gejala. Tiba-tiba sudah fase lanjut
sekali. Kita sedikit saja kena masuk antigen asing, tubuh kita demam, ya kan? Nah ini keuntungannya kita cepat mengobati, kita cepat tahu bahwa tubuh kita sedang sakit, sehingga kita bisa mengobati. Tapi demam itu ada juga yang negatif, ya, ada yang kerugiannya, ya. Ini keuntungan kerugian dari demam. Ya. Kalau yang keuntungannya dia mengindikasikan ada reaksi terhadap infeksi. Ya. Kemudian demam itu bisa menstimulasi fagosit. Fagosit itu dia bergerak, ya, kemotaktik ke arah antigen. Itu juga kalau suhunya naik, ya itu merupakan sinyal bagi fagosit untuk bergerak menuju antigen. Ya. Maka dia dapat menstimulasi fagosit. Kemudian dia memperlambat pertumbuhan bakteri. Ya, kalau suhunya tinggi, memperlambat pertumbuhan bakteri. Tapi kerugiannya, kalau demamnya ekstrim, ya, di atas 39 misalnya, itu dapat mendenaturasi enzim, memecah enzim yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini mengakibatkan kematian. Ya, karena suhunya terlalu tinggi, ya, reaksi kimianya. Ini kalau sudah di atas 39 sudah bahaya sekali, di atas 41 itu sudah fatal. Jadi demam itu bisa merupakan efek yang baik, ya. Nah kemudian mungkin beberapa ini yang tadi interferon ini termasuk dalam sitokin, ya. Khusus untuk infeksi yang disebabkan oleh virus, ya, namanya interferon. Nah, ini juga termasuk fungal faktor. Kemudian tadi apoptosis protein, ya, protein dalam plasma yang meningkat selama proses infeksi dan imunologi. Ya, kalau di luar negeri seseorang datang dengan demam itu langsung diperiksa dulu CRP-nya tinggi apa enggak. Nah, kita di sini mungkin tidak pernah diperiksa, ya, tidak biasa dengan demam. Ya. Di luar negeri kan mungkin infeksi itu merupakan penyakit yang jarang, gitu, ya, yang banyak di negara-negara tropis, ya. Kemudian ada lagi proses apoptosis. Ya, proses apoptosis ini adalah proses kematian sel yang direncanakan. Tubuh kita memang sudah merencanakan. Jarak umurnya berapa? 120 hari, ya kan? Itu memang sudah direncanakan oleh tubuh untuk regenerasi. Ya. Proses kematian sel inilah yang disebut dengan apoptosis. Nah, ini menarik juga mengenai apoptosis ini, karena nanti ada beberapa penyakit, misalnya seperti kanker, ya, yang fungsi apoptosisnya yang terganggu. Oke. Kemudian sedikit mengenai sitokin, tadi sitokin itu adalah merupakan molekul yang menyerupai hormon bekerja secara parafin berperan dalam sistem imun. Ada banyak, ya, sitokin, misalnya makrofag menghasilkan interleukin 1. Interleukin 1 ini merupakan sinyal bagi tubuh untuk menggertak sel B menghasilkan antibodi, menggertak sel T, ya, menghasilkan interleukin 6, kemudian dia juga menggentak dirinya sendiri menghasilkan interleukin yang lain. Jadi besar sekali peran dari situ. Mungkin ini yang harus kalian pahami sebagai dasar-dasar imunologi, ya. Konsepnya dulu atau frame-nya dulu. Kalau ini sudah kalian pahami frame, dalam mempelajari mekanisme nanti menjadi gampang. Ya, ini frame-nya dulu. Saya kasih kesempatan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nomor ke atas, ya. Lahir dari sini. Itu di booster biasanya ketika anak usia 6 tahun. Kalau DPT sebulan kemudian kan di booster, ya. DPT 3 kali, ya. DPT itu 3 kali. Mungkin umur 3 bulan, 4 bulan di booster, 5 bulan di booster, 6 bulan di booster. Itu namanya booster. Jadi diulang.
keluar, dia udah bersiap. Ya, ya, yang lain ada lagi? Proid, textbook esensial imunologi itu gratis, tinggal kalian download di internet. Ya, ROITT kalau saya nggak salah, Proid esensial imunologi. Ada satu lagi karangan Abbas. Abbas itu mungkin agak lebih tinggi ya. Judulnya apa ya? Mungkin judulnya seluler atau molekuler imunologi, saya lupa. Abbas. Esensial imunologi itu gampang dipahami. Ya, saya nggak tadi juga, tapi kalau kita baca itu bisa kita paham. Ketimbang baca Melati yang diterjemahkan jadi kacau bahasanya. Itu kan hanya hipotesis manusia buat ya. Yang sesungguhnya di dalam tubuh kita itu seperti apa sih responnya? Berarti orang sudah teliti, hasil penelitiannya begini loh. Ada spesifik, ada non spesifik, yang spesifik itu begini, kan? Natural killer itu memang yang masih sangat baru ya, penelitian tentang natural killer, karena sangat menarik apa? Karena dia bisa langsung, namanya juga natural killer, ya. Dia memang bisa langsung menghancurkan antigen, ya, terutama yang berupa antigen apa yang seperti sel marker, ya. Itu memang bisa langsung ya, tanpa ada perantara. Itu uniknya natural killer. Dan ini penelitian natural killer itu memang akhir-akhir ini yang baru berkembang.